Selamat datang di cerita harian kita. Kenalin, nama gue Vira Yufiana, dan ini teman kampus gue namanya Akri. Di sini tuh Akri bakal ceritain tentang kejadian atau hal kocak yang pernah dia alamin dan cerita inspiratif dari Akri ini. By the way, lu kan mahasiswa rantauan ya? Iya, Lu udah berapa lama di Jakarta? gua udah 1 tahun di Jakarta, mungkin 1 tahun lebih Oh, di setahun Jakarta. lagi. Iya, Oke. gua baru balik di Sulawesi itu 1 kali, dan mungkin gua bakalan balik di Sulawesi itu tahun depan lagi, karena kan biaya juga. Tuh. Menurut lo hal yang paling buat lo tertarik di Jakarta ini apa? Hal yang buat gua tertarik di Jakarta itu yang pertama, Jakarta kan itu ibu kota ya. Jakarta itu eh, kota yang nggak, menurut gue ya, Ya, gampang dapat kerja mungkin karena lapangan kerjanya luas. ya lapangan kerjanya luas ketimbang di Sulawesi. Itu gua mutusin buat pindah kuliah di Jakarta. Dan juga budaya sih, gua tertarik sama budaya Jawa, pokoknya di luar timur lah, Sulawesi gitu. Gua tertarik, ingin tahu dalam lah, tahu lebih dalam tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Ceritain dong beberapa kejadian lucu atau hal kocak yang pernah lo alami. Kalau kejadian lucu ya dan kocak itu ya, gua awal ke Jakarta itu kan gua uh, lulusan KIP ya, gua terima beasiswa KIP. Itu pertama naik pesawat itu gua ngerasain gimana rasanya orang kampung itu naik pesawat pertama kali. Gimana kalau orang nggak tahu apa-apa ya? Kayak katro gitu ya? Iya, Nora gitu. Iya. Sumpah itu gua dulu gua naik lift itu kadang takut menyeberang naik lift ya kan. Oke. Gua takut. Tapi kan kalau nggak naik juga kan malu juga. Iya. Dan itu kan gak ada jalan lain ya? Iya, bener banget. Dan hal yang paling nggak bisa gua lupain itu minyak ikan teri gua. Itu keluar waktu gua scan bareng itu. Okay. Itu minyaknya keluar coy. Dan gua di situ sumpah malu banget sama pengurus bandaranya. Itu sampai dari Kendari sampai Jakarta itu gua kepikiran mulu, dan gua nahan napas. Masalahnya kan lu tahu kan kalau ikan teri udah di luar baunya gimana. Iya. Itu kayak ya Allah. Pertanyaan gua kok minyaknya itu bisa keluar sih? Nyokap gua bungkusin cuman di doff doang, terus dia langsung di tote bag. Itu nggak dimasukin plastik dulu, nggak dialas lagi. Iya, jadi bocor deh. Ya mau gimana lagi, mana ya, teman duduk gue di samping itu cewek. Tuh cewek mungkin dia udah banget kali ya. Gue malu banget sumpah. Mungkin orang tadinya mau kayak bau apa ya? Iya, aneh banget baunya gitu. Bener banget sumpah, di situ hal yang paling konyol yang gue pernah rasain sih, yang mungkin nggak pernah gue bakalan lupain sih. Oke. Terus hal apa lagi yang buat lu ngerasa itu momen paling lucu dan gak bisa lu lupain? Hal yang paling lucu itu banyak sih, tapi kayak gue nggak bisa ngomong satu-satu. Iya, tapi berarti tadi yang adalah hal yang paling lu gak bisa lupain. Iya, itu yang paling gue nggak bisa lupain. Masalahnya kan awal pertama gue naik pesawat ya, itu sumpah malu-maluin banget. Mau gimana lagi ya kan, mungkin udah lalu lah. Iya, oke, udah lewat juga kan. Iya, tapi malunya masih ketinggalan sih. Bayangin aja kalau sampai teman dulu kamu yang waktu itu kamu yang waktu itu ketemu sama lu. Gak tahu sih kalau dia libur. Gue di situ mungkin bakal tutup muka sih. Gue bakal, ya Allah, tolong selamatkan aku ya Allah. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada sih, udah itu aja. Mungkin banyak sih, tapi lebih karena nakal. Gue nggak bisa nakal itu. Kagak ada hal yang nakal itu kagak bisa dibanggain sih. Iya. Jadi gue bener sih. Ya, nggak mau sih ceritain hal-hal yang yang bagi gue
aib. Ya lu tahu kan kalau aib itu nggak bisa diubah-ubah ya, Iya. itu rahasia pribadi sih. Terus ada nggak hal inspiratif yang lu bisa ceritain ke aku atau ke yang nonton juga? Hal yang paling inspiratif ya, ini sih bukan hal yang mungkin gua nggak bisa ceritain, tapi mungkin beberapa teman-teman bisa mengambil pelajaran dari cerita gue. Gue di usia 18 tahun itu gue udah pernah kena penyakit ya, mungkin beberapa orang itu udah penyakit yang yang simpel aja sih, tapi menurut gue ini penyakit yang lo harus bisa, mungkin lo bisa hindarin sih kalau nonton ini, karena ini penyakit parah banget sumpah. Lo nggak bisa apa-apa kalau lo dapat penyakit gue itu. Ginjal gue bocor di usia 18 tahun itu, pas gue masuk di pas gue masuk di pertama kali gue masuk kuliah di Kendari. Kan gue udah pernah kuliah kan di Muhammadiyah Kendari, gue udah pernah kuliah. Awal-awal pas masuk semester 2 di situ gue udah ngerasain itu semua badan gue itu bengkak, pokoknya semua muka gue, kaki gue semuanya bengkak. Dan itu gue nggak sadar, gue kiranya gue gemuk, Iya. ternyata itu penyakit itu. Ya sumpah gue nyesel banget sih, nggak dari dulu kenapa gue nggak jaga kesehatan gue, nggak jaga pola hidup gue gitu. Pola hidup gue dulu berantakan banget sumpah. Dulu gue sering begadang, ngerokok. Gue ngerokok tapi nggak gimana ya, Bukan perokok aktif. Gue mungkin cuma iseng aja, terus gue penasaran Iya. rokok begadang. Dan kesalahan gue yang paling fatal itu jarang minum air. Itu kesalahan gue sehingga mengakibatkan di ginjal gue itu bocor. Gue kalau bangun pagi itu nggak minum air putih. Gue paling nanti dulu minum air putih, tapi sekarang gue berusaha untuk tetap Usahain nggak skip gitu. Iya, betul banget. Karena kalau ginjal lo udah kena itu lo gak bisa apa-apa, sumpah. Apalagi kan ginjal itu organ tubuh manusia paling penting. Iya. Itu kalau udah bocor itu racun kan pada keluar. Sumpah gue ngerasain semua itu. Dan gue di awal-awal sakit itu banyak yang gue rasain. Pertama belakang gue sakit, Iya. susah napas, terus susah tidur. Itu yang gue rasain, ya sumpah itu nyiksa banget sih. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ginjalnya masih aman ya, masih sehat walafiat ya, gue saranin lu pada jaga pola hidup kalian, dan mungkin kalian harus lebih banyak minum air putih sih, walaupun itu dipaksa, karena hal yang dipaksa mungkin ada baiknya dan ada buruknya. Jadi dari dipaksa terpaksa dan akan terbiasa. Iya, betul banget. Nah, sampai sekarang gue masih konsumsi obat buat gue bertahan dari penyakit gue. Karena kan gue sampai sekarang itu gue belum sepenuhnya sembuh. Tapi ada konsultasi yang dokter? Gue pernah konsultasi di tahun 2022. Itu pas gue udah berhenti kuliah, gue konsultasi di dokter. Itu cuma 1 tahun doang, terus gue berhenti karena masalahnya kan biaya. Gue gak mau ngebebanin orang tua gue. Masalahnya kan gue harus bolak-balik tiap minggu konsultasi. Emang biayanya berapa? 1 kali konsultasi itu 200.000, dan menurut gue itu lumayan mahal sih. Iya. Dan gue juga kan terlahir dari keluarga yang kurang mampu ya, gue gak bisa maksain orang tua gue dari gue sendiri. Gue gak mau egois. Itu sih yang cerita yang inspiratif dari gue. Mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang pola hidupnya berantakan. Mulai sekarang lo harus atur pola hidup kalian. Karena gue di usia muda gue nyesel banget. Jadi menurut gue kalian harus sayang sama diri kalian sendiri,
jangan berpikir bahwasanya gue pokoknya mau nikmatin masa muda gue dengan mabuk. Itu menurut gue hal yang buang-buang waktu, karena ngapain juga sih, apa yang perlu dibanggain dari hal-hal seperti itu? Mabuk, narkoba itu hal apa itu apa, ngerusak diri lo sendiri sih. Karena yang pertama, lo bakalan susah cari kerja, ngerusak hidup, yang ngerusak hidup lo juga sih. Itu yang menurut gua lo harus jaga. Dan sampai sekarang itu gua masih berusaha buat eh, positive thinking ya, karena mungkin dari penyakit ini gua bisa mengubah hidup gua lebih baik. Dan apa, dari penyakit ini juga gua berpikir bahwasannya mungkin itu teguran dari Tuhan ya, dari Allah, bahwasanya lu nggak bisa apa-apa tanpa gua gitu, tanpa Tuhan, tanpa Allah. Lu jangan sombong di dunia, karena eh, lu itu apa sih Bang, kayak gimana ya, kayak smooth lah di hadapan Allah, Iya. saking kecilnya. Jadi jangan sombong dari, mungkin itu teguran dari Allah, itu sih gitu. Oke. Eh, berarti sekarang cuma konsumsi obat-obatan ya? Iya, sampai sekarang gue masih konsumsi obat-obatan, dan gue nggak mau kasih tahu orang tua gue karena nggak mau ngerepotin sih. Sama sih sama kamu yang masih berusaha buat sembuh dari penyakit kamu. Ya, gue masih positif tinggi bos, positif, masih gue pikir positif bosnya. Gue harus sembuh karena gue berpikir pokoknya tujuan gue harus tercapai, yaitu satu, tujuan gue cuma satu. Sebelum gue meninggal, gue harus membuat keluarga gue berada di tanah suci. Itu tujuan pertama dari gue. Amin. Amin banget. Nah, buat teman-teman yang nonton ini, semoga kalian semoga ini jadi inspiratif buat kalian untuk menjaga pola hidup sehat, dan semoga Akri juga bisa cepat sembuh dari penyakitnya. Itu aja dari kami. Cerita nanti kita bakal balik lagi mungkin di video selanjutnya tentang cerita-cerita dari beberapa teman gua lagi. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Oke, terima kasih. Bye.